Selamat datang di Improve, channel yang akan membantu kamu berkembang dan mencapai potensi terbaik dalam hidup. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang selalu memiliki uang yang banyak, sementara yang lain hanya bisa hidup pas-pasan dari gaji ke gaji? Apa rahasia mereka? Bagaimana cara membangun kekayaan yang tahan lama? Buku The Richest Man in Babylon karya George S. Clason mengungkapkan prinsip keuangan yang telah terbukti selama ribuan tahun bahkan bisa relevan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas pelajaran-pelajaran berharga dari buku ini yang bisa mengubah cara kamu mengelola keuangan dan membangun kekayaanmu yang tak tergoyahkan. Part 1. Pendahuluan tentang Babylon dan kekayaan. Babylon adalah salah satu peradaban tertua dan terkaya di dunia kuno. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu makmur? Rahasianya terletak pada kebijaksanaan finansial yang mereka anut. George S. Clason menyampaikan pelajaran ini dalam bentuk cerita-cerita yang menarik, mengajarkan kita bagaimana cara mengelola uang dengan bijak. Part 2. 7 Aturan Kekayaan. 1. Mulailah menyisihkan 10% dari pendapatanmu. Bayar dirimu sendiri terlebih dahulu. Ini adalah prinsip paling dasar dalam membangun kekayaan. Setiap kali kamu menerima penghasilan, sisihkan minimal 10% untuk ditabung atau diinvestasikan sebelum membayar tagihan dan pengeluaran lainnya. Kebiasaan ini akan membantu membangun dasar keuangan yang kuat. Semakin cepat kamu mulai menabung, semakin besar manfaatnya karena efek compounding. Bahkan jika penghasilanmu kecil, disiplin dalam menyisihkan sebagian untuk tabungan akan membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. 2. Kontrol pengeluaranmu. Banyak orang merasa bahwa gaji mereka selalu kurang, padahal masalahnya bukan pada penghasilan, tetapi pada pengeluaran. Pisahkan kebutuhan dari keinginan, dan buat anggaran yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. Seringkali, kebocoran keuangan terjadi karena pengeluaran kecil yang tidak kita sadari, seperti membeli kopi setiap hari, langganan layanan streaming yang jarang digunakan, atau belanja impulsif. Dengan mencatat setiap pengeluaran, kamu bisa menemukan area yang bisa dihemat dan mengalokasikan uang ke hal yang lebih penting. 3. Buat uangmu bekerja untukmu. Menyimpan uang saja tidak cukup. Uang harus diinvestasikan agar berkembang. Bisa dalam bentuk bisnis, properti, atau aset lainnya. Jangan biarkan uangmu menganggur di rekening bank tanpa berkembang. Investasi memungkinkan uangmu tumbuh seiring waktu melalui bunga berbunga atau keuntungan dari bisnis. Misalnya, kamu bisa memulai dengan investasi saham, obligasi, atau reksadana. Penting untuk memahami profil risikomu dan memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. 4. Lindungi kekayaanmu dari kehilangan. Jangan pernah terjebak dalam investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Carilah nasihat dari orang yang lebih berpengalaman dan hindari penipuan yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko. Kekayaan yang dibangun dengan bijak harus dilindungi dengan baik. Salah satu cara melindungi kekayaan adalah dengan memiliki asuransi yang tepat, seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Selain itu, diversifikasi investasi juga penting untuk mengurangi risiko. Jangan menaruh seluruh uangmu dalam satu jenis aset saja. 5. Miliki rumah sendiri. Dalam buku ini, memiliki rumah sendiri dianggap sebagai langkah penting dalam membangun stabilitas keuangan. Dengan memiliki rumah, kamu tidak hanya mengurangi pengeluaran untuk sewa, tetapi juga memiliki aset yang bisa bernilai lebih tinggi di masa depan. Namun, penting untuk membeli rumah yang sesuai dengan kemampuan finansialmu. Jangan tergoda untuk mengambil kredit yang terlalu besar dan membebani keuanganmu. Pertimbangkan untuk menabung DP lebih besar agar cicilan lebih ringan dan pilih lokasi yang strategis untuk investasi jangka panjang. 6. Investasi pada diri sendiri. Ilmu dan keterampilan adalah aset yang lebih berharga daripada uang.
Tingkatkan pengetahuanmu, pelajari keterampilan baru, dan jangan ragu untuk mengembangkan diri. Semakin kemampuanmu berkembang, semakin besar peluangmu untuk sukses secara finansial. Bisa dengan mengikuti kursus online, membaca buku, menghadiri seminar, atau mencari mentor. Kemampuan tambahan seperti berbicara di depan umum, pemrograman, atau digital marketing bisa meningkatkan daya saingmu dan membuka peluang pendapatan lebih besar. 7. Ciptakan sumber penghasilan pasif. Mengandalkan satu sumber penghasilan sangat berisiko. Cari cara untuk menciptakan pendapatan pasif, seperti investasi, bisnis sampingan, atau aset digital. Dengan begitu, kamu bisa lebih aman secara finansial. Misalnya, kamu bisa memulai bisnis online, menyewakan properti, atau membuat konten yang bisa menghasilkan uang, seperti menulis buku atau membuat kursus online. Penghasilan pasif memberikan kestabilan finansial jangka panjang dan membantu mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Part 3, Kisah Arkad, orang terkaya di Babylon. Arkad tidak lahir kaya. Ia adalah seorang penulis catatan dengan penghasilan pas-pasan. Namun, ia memiliki keinginan kuat untuk menjadi kaya. Suatu hari, ia bertemu dengan Algamis, seorang pria bijak dan kaya yang mengajarkan prinsip kekayaan kepadanya. Arkad mulai menabung, menginvestasikan uangnya dengan bijak, dan menerapkan disiplin keuangan yang ketat. Awalnya sulit, ia sering gagal, tetapi ia belajar dari kesalahannya. Seiring waktu, kekayaannya tumbuh dan akhirnya ia menjadi pria terkaya di Babylon. Selain menabung dan berinvestasi, Arkad juga belajar pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pemahaman finansial yang baik. Ia mendapatkan nasihat dari para pedagang sukses, mendengarkan pengalaman mereka, dan menerapkan strategi mereka dalam perjalanannya sendiri. Lingkungan yang positif dan suportif memainkan peran besar dalam kesuksesannya, karena ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membantunya tumbuh dan berkembang. Part 4. Aplikasi di zaman modern. Pelajaran dari buku ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat berguna di era modern ini. Di dunia yang penuh dengan godaan konsumtif dan gaya hidup yang serba instan, prinsip-prinsip keuangan dari buku ini bisa menjadi panduan dalam mengelola uang dengan lebih bijak. Banyak orang sukses saat ini yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, investor seperti Warren Buffett yang selalu menekankan pentingnya hidup sederhana, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Bahkan di era digital, banyak entrepreneur dan pekerja lepas yang menciptakan sumber penghasilan pasif dengan memanfaatkan internet, mulai dari investasi saham, bisnis online, hingga menciptakan produk digital yang bisa dijual tanpa batasan geografis. Jika mereka bisa melakukannya, maka kamu juga bisa. Jadi, sudah siap untuk membangun kekayaan seperti orang terkaya di Babylon? Jangan hanya menonton video ini, ambil tindakan. Mulailah dengan langkah kecil, terus konsisten dan disiplin. Kami di Improve percaya bahwa setiap orang bisa berkembang dan mencapai kesuksesan finansial yang diinginkan. Dukung perjalanan ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.